Menjadi kepala rumah tangga itu memanglah berat, apalagi usianya sudah di atas 70 tahun. Namun itu harus dilakukan oleh seorang kakek yang bernama kakek Wastip demi kebutuhan anak dan cucu agar bisa tercukupi. Bahkan si nenek juga ikut berjualan meski tubuhnya semakin ringkih karena sering sakit-sakitan. Ikuti segmen Inikah Takdir tentang perjuangan kakek Wastip berjualan lontong sayur di Jakarta. Hari belum juga siang, saat rumah di gang kecil di Jalan Elok Gang F Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur ini mulai ada aktivitas. Kakek Wastip sudah sibuk memasak bahan sayuran untuk sajian lontong sayur yang akan dijualnya. Sementara sang istri Sairoh hari ini absen berjualan. Sudah 3 hari nenek tergolek lemas karena sakit. Sambil menjaga istrinya, kakek 70 tahun ini mempersiapkan jualannya dengan memotong cabai dan juga membersihkan sayuran yang akan dimasak esok harinya. Sesekali anak perempuannya Siti Bariah yang mengontrak tidak jauh dari rumah datang dan mengecek kondisi orang tuanya. Anak tertuanya ini tinggal di Jakarta, bekerja sebagai ojek online. Anak nomor 2 Muklisin sudah berkeluarga dan tinggal terpisah bersama istri dan anaknya, juga tidak jauh dari tempat kontrakan kakek. Sementara anak bungsunya sedang bekerja di luar rumah. Anak bungsu inilah yang menjaga kakek dan nenek. Kakek Wastip tinggal dan bekerja di Jakarta sejak dirinya masih remaja. Berbagai jenis pekerjaan telah dikerjakannya. Kakek pernah menjadi sopir taksi di sekitar tahun 1970-an sampai tahun 1980. Kemudian ia berganti profesi sebagai penarik beca. Ia juga pernah mengalami peristiwa malari. Kan banyak kalau itu kan orang pada kerja pada pulang. Jadi saya sibuk bawain orang kerja pulang, lihat mobil-mobil Jepang dibakarin itu waktu itu, malari apa-apa itu dulu. Cuman ya diusir sama polisi. Sini diketokin apa dulu kan pakai kenut-kenut itu ya. Sininya tuh. Di era Gubernur Wiyogo Atmodarminto sekitar tahun 1988, beca pun dilarang beroperasi. Kakek pun terpaksa pensiun menjadi tukang beca, kemudian diajak temannya untuk mulai berjualan lontong sayur di daerah Kemayoran. Saat itu, ada acara Pekan Raya Jakarta yang mengundang masyarakat untuk datang dan melihat pameran di lapangan Kemayoran. Sejak saat itulah Wastip menjadi penjual lontong sayur. Kurang laku karena nggak di ini, jadi si ini penonton masuk ke dalam semua, jadi kurang lakunya. Akhirnya dibawa saya dari Kemayoran, Bandara Kemayoran yang waktu masih di Kemayoran, keliling sambil jalan. Sambil jalan itu keliling, ya laku 1 P1, 2 piring lah gitu. Sampai kemari gitu. Dan itu malah nggak bikin Bapak kapok? Nggak kapok, malah besoknya dagang. Ditempa sejak muda menjadi kunci semangat kakek dalam mencari rezeki. Meskipun saat ini usia kakek Wastip sudah tua, namun tidak mengendorkan semangatnya. Asalkan badan dan pikiran bisa diajak kerja, kapanpun dan jam berapapun kakek akan berjualan. Namun kadang memang pikiran dan badan tidak bisa diajak kompromi, apalagi usianya sudah semakin tua. Menjual makanan khas Betawi memang ada jam-jam khusus. Menurut kakek Wastip, pembeli lontong sayur itu biasanya antara waktu subuh hingga menjelang sholat zuhur, sebelum jam 12 siang. Orangnya sih baik, ramah gitu, suka bercanda gitu dia gitu. Tapi ya begitulah, namanya udah sepuh ya, istilahnya tua gitu. Jadi suka itu kadang-kadang suka ngelamun gitu sampai tidur gitu. Dia perjuangannya hebat gitu, istilahnya dia masih bisa usaha gitu setua itu. Pendapat masih berjuang sih Pak, masih jadinya kita yang mau beli jadi udah lama jadinya
semangat gitu ya. Berjualan lontong tidak sekedar interaksi pembeli dan penjual, namun juga ada yang saling membutuhkan. Pembeli dipenuhi kebutuhannya akan nutrisi dan penjual juga terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun memang ada hari-hari tertentu ketika jumlah pembeli hanya segelintir. Ini pun tetap disyukuri oleh pasangan kakek Wastip dan nenek Sairoh. Kondisi Sairoh yang kini telah berusia 67 tahun sekarang juga lebih gampang sakit dibandingkan dengan sang kakek. Nenek kini lebih banyak istirahat di rumah dan sering harus dirujuk ke rumah sakit. Dengan kondisi seperti ini, nenek sebenarnya sudah berniat berhenti berjualan. Nenek Sairoh pun biasanya berjualan nasi uduk tidak jauh dari lokasi kakek Wastip berjualan. Sepi. Makanya saya udah bilang, udah nggak kepengen dagang di sono, kata papa ditahan dulu. Daripada nanti di rumah nganggur. Kata gitu, makan tidur tambah sakit gitu. Ketahan aja belum bayar nih 3 bulan. Sebenarnya anak dan juga keluarga sudah menyarankan agar keduanya kembali ke kampung dan hidup seadanya. Namun bagi kedua pasangan ini, kampung belum tentu bisa menerima kehadiran mereka. Kondisi nenek yang sering tiba-tiba sakit jadi kendala karena fasilitas kesehatan di kampung jauh berbeda dengan Jakarta. Kepengen sih pengen pulang balik ke kampung, tapi yang untuk nganggurnya nggak ada, nggak punya sawah, nggak punya apa gitu. Istirahatnya ada, cuman ya gitulah, yang buat istirahat tuh nggak ada. Bagi pasangan ini, melihat anak-anak dan cucu mereka berkecukupan dan bisa bersama-sama sudah cukup. Keduanya mengerti rezeki dan umur sudah digariskan Tuhan Yang Maha Esa. Tugas mereka hanya satu, menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Kartika Bagus, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.